Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fauzia Mafira dengan NPM 1004041919198 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2019 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Pencarian Jodoh Tinder dan Upaya Pencegahannya di bawah bimbingan Bapak Dr. Ade Mahmud SHMH. Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai macam masalah, yaitu perubahan budaya, di mana perubahan budaya yang zaman dahulu dan sekarang itu berubah, di mana pola interaksi masyarakat ini saat ini lebih memilih pola interaksi menggunakan media sosial dibandingkan pola interaksi menggunakan face-to-face communication. Berdasarkan survei dalam Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet pun menyebutkan sebanyak 88,13% internet itu digunakan untuk mengakses media sosial. Dengan perubahan teknologi yang semakin hari semakin canggih, mengakibatkan munculnya inovasi-inovasi baru, yaitu munculnya inovasi aplikasi pencarian jodoh Tinder yang mungkin jika kita melihat ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu munculnya modus-modus penipuan yang baru, karena dengan faktor pendukung dengan canggihnya teknologi ini menjadi faktor pendukung modus-modus ini semakin meningkat. Penegakan hukum terhadap kasus tersebut yaitu menggunakan pasal 378 KUHP. Namun jika kita melihat dalam pasal tersebut ada media yang belum atau ada unsur yang belum terpenuhi, yaitu media utama yaitu penipuan secara online, di mana penipuan secara online ini belum dikenal oleh KUHP. Dan jika kita kaitkan dengan Undang-Undang ITE sendiri pun belum ada yang mengatur tentang penipuan secara konvensional jika kita teliti pada setiap pasal dalam Undang-Undang ITE, yang mana seharusnya pembentukan hukum pidana sendiri seharusnya mengikuti perkembangan sosial yang ada dalam masyarakat. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum atas pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi pencarian jodoh Tinder dan bagaimana upaya pencegahan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan secara virtual melalui aplikasi pencarian jodoh Tinder. Maka dari itu, pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dengan menggunakan riset perpustakaan dengan bahan primer dan sekunder, dan menggunakan metode analisis yaitu menggunakan yuridis kualitatif. Sebelum ke pembahasan, mari bahas terlebih dahulu Tinder itu apa sih? Tinder itu adalah aplikasi pencarian jodoh secara online yang berbasis internet dan menggunakan GPS untuk menghubungkan pengguna satu dengan pengguna lainnya. Lalu tindak pidana itu apa sih? Tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang mana melawan hukum, yang mana pelakunya seharusnya dipidana dengan syarat-syarat tertentu. Lalu tindak pidana penipuan itu apa sih? Tindak pidana penipuan itu jika merujuk kepada pasal 378 KUHP, yang mana barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Lalu teori kebijakan hukum. Teori kebijakan hukum ini ada dua, ada secara penal dan non-penal. Penal lebih menitik beratkan kepada melalui hukum pidana, dan non-penal lebih bersifat sebagai upaya pencegahan dalam suatu tindak kejahatan. Lalu dalam penelitian ini ada dua kasus yang diteliti. Yang pertama kasus penipuan yang terjadi di Magelang dan kasus penipuan yang lebih ke arah pemalsuan identitas. Lalu penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kasus-kasus tersebut. Sebenarnya memang betul penegakan hukumnya dalam kasus tersebut para pelaku dijerat oleh pasal 378 KUHP. Memang betul dan sudah terpenuhi unsur-unsurnya, baik unsur subjektif dan unsur objektif. Namun jika kita melihat memang ada beberapa unsur yang belum terpenuhi, yaitu adalah unsur media utama yaitu secara online yang belum dikenal KUHP. Yang biasanya kita jika penipuan atau kejahatan secara online itu kita kaitkan dengan Undang-Undang ITE, di mana Undang-Undang ITE jika kita melihat pun sama saja belum mengatur penipuan secara konvensional. Jika kita bedah pasal-pasalnya tentang penipuan hanya ada dua pasal, yaitu pasal 27 dan pasal 28. Namun pasal 27 dan 28 ini belum termasuk kepada penipuan secara konvensional seperti kasus yang diteliti. Maka dari itu memang jika kita melihat Undang-Undang ITE belum bisa diterapkan dalam kasus tersebut. Dalam hal ini pentingnya hakim dalam memutuskan suatu perkara itu melakukan penafsiran hukum, di mana penafsiran hukum ini adalah metode untuk memahami makna yang terkandung dalam suatu teks hukum, di mana peraturannya ada namun masih kurang jelas. Salah satunya itu yang mungkin pada pasal 378 KUHP sendiri ada menyerahkan suatu barang atau benda. Nah, barang dan benda ini apakah korban itu hanya dirugikan secara materi saja, menyerahkan barang saja? Karena memang dalam beberapa kasus memang tidak hanya barang saja, namun ada yang dirugikan secara fisik atau lain halnya.
Lalu upaya pencegahan dalam kasus tersebut, dalam penipuan online ini ada dua, yang ditargetkan kepada masyarakat dan ditargetkan kepada teknologi. Sebenarnya jika ditargetkan kepada teknologi, Indonesia sendiri sudah membangun badan yang mengawasi lalu lintas data melalui Indonesian Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure or Coordination Center, yang dimana badan tersebut bertugas untuk mengawasi lalu lintas data berbasis protokol internet. Lalu yang ditargetkan kepada masyarakat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menggencarkan literasi digital. Melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, itu adalah salah satu bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kominfo. Namun, jika kita rasa penipuan online ini semakin hari semakin meningkat, maka dari itu memang perlunya ada berbagai kerjasama dari berbagai macam instansi terkait, baik dari masyarakat atau penegak-penegak hukum sekitar, kepolisian, dan segala macam, untuk melakukan sosialisasi akan melek akan hukum dan sadar akan hukum, agar penipuan yang terjadi secara online ini bisa berkurang. Baik, sekian pemaparan dari hasil penelitian saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemaparan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.